kita masih lanjutkan tentang hak asasi manusia, dalam hal ini masalah kebebasan mengajukan pendapat di muka umum, ya. Nah, tentu saja ini harus kita tuntaskan karena ini memang persoalan yang luas, luas dan mendasar yang sangat luas, gitu. Jadi dia bukan longgar dan dia ada asas-asasnya gitu. Selama ini justru dia seperti menjadi relatif karena tidak selesai pada dasar-dasarnya. Ini yang mari kita tuntaskan. Kita mulai dengan kasus konkret, yaitu dari pihak kemarin waktu heboh-heboh tentang makar, dari pihak istana bicara tentang ilustrasi sopir truk, sopir bus yang membawa penumpang banyak, gitu ya. Nah, katanya sopir bus itu tidak bisa diganggu karena dia pada di tangannya lah keselamatan orang banyak itu, penumpang itu gitu. Itu benar. Tetapi juga kita harus tahu bahwa ilustrasi tentang sopir bus ini justru datang juga dari pihak pengkritik, dan itu dari berabad-abad lalu gitu. Nah, yaitu bahwa kalau sopir bus itu mabok, ya, mabok, dan kalau dia kelihatannya mabok dan sama sekali nggak bisa dinasihati, dia nggak mau berhenti walaupun udah saatnya harus turun jabatan. Nah, harus ditindaki, ada operasi paksa. Tapi tetap ada operasi paksa itu akan terjadi vakum. Minimal vakum sedikit atau juga vakum kekuasaannya, tapi juga bisa vakum berlanjut begini. Yang ambil kekuasaan cepat-cepat untuk tidak vakum, itu akan direbut lagi. Begitu seterusnya. Seperti dalam sejarah junta-junta militer itu ya, junta-junta militer di beberapa negara lain itu. Nah, itu udah bukan hakikat negara. Itu udah sama sekali udah hukum rimba gitu. Nah, tentang ilustrasi bus ini, itu sesungguhnya 2400 tahun lalu Plato juga udah gunakan, tapi dia menggunakan kapal. Kapal berpenumpang banyak, kekuasaan nahkoda, pemegang kemudi itu, mau direbut oleh awak kapal yang tidak mengerti apa-apa, navigasi dan sebagainya. Mereka hanya mengira yang penting bisa berkuasa, gitu, dan bisa mengambil hati, membujuk, persuasi kepada rakyat, kepada dalam hal ini pada penumpang, maka bereslah. Akibatnya kata Plato itu kapal bisa terkatung-katung dan celaka di laut lepas gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Plato maksud itu agak lain memang. Konsep Plato lebih mendasar, tapi inilah yang hendak kita tuju justru. Plato berbicara tentang sebenarnya pemimpin yang memiliki pengetahuan, yang pengetahuannya itulah yang dibutuhkan yang pengetahuannya itulah yang jelas-jelas di mata rakyat dibutuhkan. Rakyat membutuhkan itu. Bahkan keutuhan satu masyarakat, integritas nasional, kesatuan bangsa itu, keutuhan negara itu ditentukan oleh kesatuan itu. Jadi rakyat melihat pada program pemimpin itu harapan-harapan untuk memenuhi tujuan bersama untuk bernegara. Itu maksudnya gitu ya. Nah, yang sebaliknya dari itu yang Plato bilang. Dia mengikuti gurunya Socrates itu, yaitu mengkritik kaum sofis. Itu sofisme itu, kaum sofis itu orang-orang terpelajar, para akademisi, tetapi orientasi hidupnya untuk cari uang, ketenaran, kekuasaan, dan sebagainya itu, sehingga mengakibatkan orientasi jiwanya yang seperti itu mengakibatkan kualitas pendapat mereka, ide-ide mereka tidak berkualitas. Gitu. Nah, kualitas pendapat mereka itu dangkal dan menyesatkan dalam pandangan dalam rumusan Plato dan Socrates ya gitu. Nah, kaum sofis. Sehingga Plato menyebut itu
Kalau Edmund Burke menyebut aksi massa itu adalah aksi kawanan babi, kawan binatang, uh, Jose Ortega y Gasset menyebut dalam aksi massa itu tidak ada pikiran, tidak ada pendapat, itu karena udah menurun gitu. Nah, Plato menyebut itu massa adalah kaum sofis besar, adalah makhluk sofis tapi besar. Itu sama tujuannya, itu pendapatnya tidak bermutu, sehingga dia memiliki hak, tapi justru haknya itu akan membawa masyarakat pada kehancuran, ya gitu. Nah, kenapa hak itu harus dibatasi? Karena itu bisa menuju ke yang tidak benar, gitu. Nah, pembatasan hak itu sudah dijelaskan sejak dulu oleh PBB dan para ahli, yaitu antara lain misalnya dalam Konstitusi Indonesia di amandemen itu pasal 28J ayat 2. Itu pasal 28J ayat 2 menjelaskan bahwa antara lain dia harus dibatasi kalau bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, kita lihat begitu ya. Misalnya, nah, menuju makar itu sudah mengganggu keamanan karena menuju ke chaos dan sebagainya. Gitu. Ketertiban terganggu itu juga. Nah, ketertiban secara fisik di masyarakat ditentukan oleh tertib hukumnya. Hukum itu pada dasarnya memang untuk tertib. Itu prinsipnya itu rust and order, gitu ya. Nah, jadi memang boleh dibatasi. Nah, persoalannya adalah kok jadi segampang itu membatalkan usaha-usaha yang mulia untuk mengganti pemimpin yang ternyata di mata mereka tidak becus, gitu. Bahkan bisa mencelakakan bangsa, gitu kan. Nah, inilah yang harus kita tuntaskan. Kita tahu bahwa pemikiran tentang hak-hak asasi manusia, lebih khusus lagi kita bicara sekarang tentang kebebasan mengajukan pikiran, mengajukan pendapat di depan umum, gitu, di muka umum, itu udah berkembang, udah dirancang bagus sekali sejak John Locke, ya, John Locke. John Locke itu rahasia, walaupun mereka seperti Pierre Bayle, gitu, Voltaire, John Milton, Tom Paine, gitu, John Stuart Mill. Kalau yang saya sebut pertama itu kayak John Locke, Pierre Bayle, itu Voltaire itu lebih bukan pada demokrasi. Mereka memang menuju demokrasi, tetapi bahkan menjadi dasar-dasar demokrasi pikiran-pikiran mereka itu. Tetapi berangkat dari kasus perang agama dulu, ya, perang antar gereja Katolik dan Protestan, gitu. Nah, marilah kita jangan mau ulang-ulang dari nol. Itu yang selalu kebiasaan dalam diskusi nasional di negeri kita ini. Dari nol karena tidak beres di dasar, gitu. Apa yang sudah dicapai oleh para cerdik pandai di masa lalu, kaum bijak bestari, gitu, para arifin itu, para nabi, gitu. Kita berangkat bertumpu dari situ. Nah, sekarang kita bicara tentang menuntaskan konsepsi kita tentang hak asasi kebebasan berpikir dan mengajukan pendapat. Nah, kita tahu bahwa kita harus balikkan ini ke dasar, dan bukan kebetulan ini diabadikan dalam masih mengabadikan bahasa Arab. Jadi contoh, kata hak dalam bahasa Indonesia itu, hak itu berangkat dari berasal dari kata hak dalam bahasa Arab. Itu ha, alif, kaf, gitu. Huruf Latinnya H, A,
Gitu. Nah, itu hak itu seakar dengan hakikat. Jadi kebenaran yang mendasar gitu. Nah, apa itu? Dalam konteks yang kita bicarakan, ini yang dirumuskan bagus sekali oleh Macpherson. Macpherson itu menjelaskan bahwa hak asasi manusia, human rights itu adalah sesuatu yang tanpa itu orang tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Nah, artinya marilah kita berhenti untuk hanya memandang hak asasi itu dari segi perspektif negatif, tapi juga positif. Yaitu apa? Kita melihat dia bukan hak yang sebagai lawan dari kewajiban saja, tapi hak sebagai kebenaran mendasar. Yang tidak boleh dilanggar. Nah, hak yang tidak boleh dilanggar itu yang harus dipermuliakan. Jadi bukan cuma diapakan, tapi harus dipermuliakan, difasilitasi. Kalau mereka masih mengalami masalah pemenuhan kebutuhan primer, bahkan dikasih makan bergizi gratis. Nah, itu sudah begitu. Nah, hanya dengan begitulah pembangunan yang bertujuan pada manusia akan beres dan seluruh persoalan bangsa beres. Kejayaan udah di depan mata. Begitu.